ikut BPMP berapa semester ya. Ya saya pakai bahasa Indonesia campur ya karena banyak yang belum bisa mengerti bahasa Mandarin ya. Pernah nggak kita pikir ya saya bergabung di kelas BPMP untuk apa? Ini perlu kita tanya ya. Saya percaya masing-masing punya tujuan, masing-masing punya motivasi untuk bergabung di BPMP. Nah, sebenarnya untuk apa sih gitu loh ya. 我们加入，如果我们不知道为什么加入呢，变成我们的动机也是会不同的。所以，就用这15分钟的时间来与大家分享，到底是为什么ya untuk apa saya bergabung di sini? Ya termasuk saya juga. Ya, saya merintis BPMP ini tujuannya untuk apa sih gitu loh. Kalau santai-santai nggak mau, tapi mau ya merintis dan mengadakan tim pengajaran yang seperti ini sampai 5 tahun ya, mau ya gitu loh. Untuk apa ya? Ya, tapi ya kembali lagi saya ke ya, peserta yang baru gabung ya, ya untuk apa sih ya? Pernah kita pikirkan nggak? Nah, pertama kita harus kenal dulu BPMP itu apa. BPMP itu adalah Fusi Kouyi Kecheng. Pada awal mulanya BPMP ini adalah mengajar ya, satu kelas untuk belajar pengucapan Mandarin pelayanan kurang A ya. Sini ada kurang A ya. Jadi kita maunya kelas ini untuk ya belajar bersama-sama tentang pengucapan Mandarin. Pelayanannya artinya adalah di gereja, di pelayanan. Ya. Jadi kita tahu BPMP artinya apa, jadi nggak bingung ya, terutama untuk peserta yang baru. Jadi kita belajar pengucapan Mandarin, bukan Mandarin biasa ya, Mandarin pelayanan. Oke. Nah, visinya BPMP ini adalah membantu gereja yang beribadah Mandarin. Ya, walaupun di kelas ini banyak yang masih belum beribadah Mandarin, tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi tujuan kita ada prioritas utamakan untuk membantu gereja-gereja Mandarin yang ya sejak COVID sampai sekarang itu banyak yang belum memulih, belum normal. Ya kita melihat keadaan ini kita perlu bantu, ya, membantu. Ya. Ya sebagai BPMP, ya bagaimana kita membantu itu ada di misi. Jadi tujuan kita membantu, ya, terutama untuk gereja yang beribadah Mandarin. Misi kita itu ya mengajar bahasa Mandarin, pelayanan dan alat pembantu dalam belajar. Jadi peserta yang ikut di kelas BPMP ini bukan hanya belajar bahasa aja, ya. Bukan bahasa biasa, tapi bahasa pelayanan. Tentu ada bahasa sehari-hari, itu pasti ada. Tapi kita fokus untuk di pelayanan supaya kita belajar, kita bisa melayani seperti tadi Sing Musa katakan, melayani dengan sungguh-sungguh, lebih sungguh lagi kita melayani dia. Kita perlu dibekalin, ya. Kalau nggak dibekalin, mau pelayanan sungguh-sungguh, terutama bahasa Mandarin di gereja itu, ya masalah bahasa itu satu kendala, ya. Bagaimana kita jembatanin untuk jemaat-jemaat yang bisa Mandarin. Nah kita kini di sini kita ajarin, ya. Jadi bukan hanya bahasa aja, tapi juga termasuk alat-alat pembantu dalam belajar. Misalkan Zoom, banyak yang belum bisa pakai, tapi masuk kelas ini mau nggak mau harus kita pakai, ya kan? Ya, banyak yang kita bisa belajar, misalnya ketik Mandarin. Ya, sekarang udah ditanyain sama Lause, nama Mandarinnya apa? Ya, saya tidak tahu, kita bisa bantu. Jadi ikut di BPMP itu yang tidak punya nama Mandarin itu pun mendapatkan nama Mandarin. Ya kan kalau orang tua kita tidak bisa memberikan, ya keluarga kita tidak bisa memberikan, BPMP bersedia memberikan. Sehingga kita bisa dipanggil dengan nama Mandarin. Ya, nama saya siapa gitu loh. Ya.
kita udah tahu bagaimana kita mengucapkan Mandarin dengan nama Mandarin. Ya. Belajar ketik, yang tidak bisa ketik Mandarin sekarang harus belajar ngetik. Mau nggak mau kita harus belajar, ya kan? Banyak juga aplikasi yang harus belajar, ya. Dari Google Translate, Google Drive, dan lain-lain kita belajar, ya. Aplikasi Pinyin, Kamus, dan lain-lain. Ya. Jadi belajar di BPMP ini tidak hanya bahasa pelayanan, termasuk alat-alat pembantu. Jadi dikompletin, dibekalin ya untuk pelayanan. Ya. Termasuk juga belajar untuk PPT, ya, belajar ya. Semua nanti kan kita belajar semua. Jadi kita dibekalin bukan bahasa aja. Yang mendukung di dalam belajar bahasa Mandarin, ya, alat-alat pembantunya kita ajarkan sampai dilengkapi bisa. Sesuatu hal yang saya lihat ya jarang ya bisa mendapatkan. Ya. Kedua, kita melatih, mendidik pengerja dalam kedisiplinan tata tertib dan waktu. Jadi kita kelas ini untuk mendidik, ya. Bukan kita dilatih, tapi kita juga dididik. Yang tidak benar, ya, kita benarkan. Yang tidak tepat, kita tepatkan. Sehingga pengerja gereja untuk pelayanan, kita bisa sungguh-sungguh, ya, untuk melakukan pelayanan di gereja itu, dimanapun kita melakukan pelayanan itu, dengan yang benar, melalui latihan dan didikan dari BPMP, terutama dalam kedisiplinan dan tata tertib dan waktu. Karena kalau pelayanan kita mau sungguh-sungguh, kita nggak punya kedisiplinan, sulit ya. Semau gue ya, karena gue ngelainin Tuhan bukan melayan kamu ya. Ya. Tapi itu sudah terbalik pikirkan. Kita pikir ngelayanin Tuhan, tapi kita tidak patuh, tidak disiplin, tidak bisa mengikuti tata tertib dan waktu, itu kurang baik. Ya, kurang baik. Ya, saya pribadi saya paling takut untuk hal disiplinan. Karena bagi saya lebih baik saya menunggu daripada orang lain yang menunggu. Ya, jadi kedisiplinan itu untuk menertibkan kepribadian kita. Bisa nggak saya mengatur diri saya sendiri ya di dalam hal pelayanan? Ya, bisa tidak? Kalau diri saya tidak bisa saya mengatur baik di dalam pelayanan, gimana saya bisa melayani? Ya, termasuk waktu. Ya. Hmm. Ketiga, kita membina leader yang dapat membantu di gereja. Ya, kelas ini untuk membantu gereja. Bantu gereja dari mana? Dari kelas. Ya, yang tadi saya jelasin, selain bahasa, alat-alat, kita melatih, mendidik dalam kedisiplinan dan waktu, tata tertib, dan belajar mereka menjadi seorang pemimpin melalui grup-grup kecil dan belajar bersama. Ya. Di grup-grup kecil, di kelas A, B, C, ya, E juga kadang ada. Nah, itu menjadi sesuatu kesempatan buat kita belajar bagaimana kita memimpin jadi ketua grup. Ya, kita dididik di sana kesempatan, ya kan? Nah, sehingga kita dapat menjadi seorang pemimpin kecil atau gembala kecil, bagaimana kita membantu antara satu dengan lain, bagaimana kita memberikan pertolongan untuk murid-murid teman-teman kita yang masih belum pinter, masih ada kesalahan, apa yang harus kita bantu. Jadi nggak hanya belajar untuk diri kita sendiri, tapi kita memberikan untuk orang lain juga. Ya, pelayanan ini bukan untuk sendiri, belajar bukan untuk sendiri. Ya. Belajar apapun juga itu untuk melayani, bukan untuk kita sendiri. Ya, banyak orang bilang kalau saya dibekalin pengetahuan, pengalaman yang hebat, ya. Untuk apa kalau itu kita dapat tapi kita tidak bisa memberikan? Sama juga pelayanan. Kita belajar di sini bahasa,
pengucapan, dan lain-lain untuk pelayanan. Untuk apa kita belajar kalau kita tidak bisa melayanin? Ya. Nah, kalau kita bisa melayanin, ya dengan dibekalin apa yang kita harus belajar, itu adalah yang terbaik. Nah, ini adalah misi dan visi dari BPMP. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi satu motivasi Anda. Motivasi setiap pribadi beda-beda, ya. Hanya hanya Anda sendiri yang tahu, ya kan? Ya. Sama juga saya juga membangun BPMP ini, hanya saya yang tahu kenapa saya harus lakukan ya kelas ini. Untuk apa? Kenapa saya harus begitu? Saya rela untuk pensiun, rela untuk segalanya buat kelas ini. Ya, tentu saya punya tujuan sendiri, ya kan. Nah, saya nggak tahu Anda, tapi mau tahu motivasi itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita di dalam belajar. Motivasi belajar itu akan mempengaruhi. Ya, motivasi kita sebagai lause juga itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita sebagai lause. Mau jadi sebagai gembala kecil, gembala besar, kalau tujuannya motivasi udah benar, itu akan menjadi satu gerakan yang tidak terlihat di dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita dapat menyesuaikan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan motivasi kita. Ya. 所以学习的动机很重要。如果你的动机不同，它是很普通。但是如果你的动机的想法、你的目的是什么，那就会影响你的态度了。所以有些人，我来这里学习呀，学得到学得到，学不到就算了吧，反正都是免费的。对不起，我说这样子。Jadi kita kadang-kadang belajar itu, ya ini kan belajar, ya saya belajar kalau bisa belajar ngerti, ngerti. Kalau nggak ngerti ya sudah. Nah itu motivasi. Kamu belajar untuk apa? Ya kan? Apakah untuk main-main, atau untuk coba-coba, atau untuk pelayanan? Karena kelas BPMP itu kelas untuk pelayanan. Ya kan? Nah tujuan kita untuk membantu gereja dalam pelayanan bahasa Mandarin. Ya, tadi saya sudah jelasin 1, 2, 3 yang kita lakukan. Nah, kita mau tidak. Saya tidak tahu, Anda lebih tahu. Tapi itu akan mempengaruhi sikap kita. Ya. Nah, kalau sikap kita sudah terpengaruhi dengan motivasi kita, ya, kita nanti akan dipengaruhi dalam belajar. Ya. Nah, saran saya di sini, ya, sikap dan perilaku untuk menjadi seorang pelayanan di dalam belajar bahasa Mandarin. Ya, kita ingin ya setiap semester, ya setiap kali belajar, setiap kelas itu bisa menghasilkan yang lebih baik. Ya tentu jangan ya hasilnya ya hanya sekedar begitu aja, jangan. Kalau bisa lebih baik, lebih cepat berhasil, lebih pinter, itu tujuan kita, sehingga pelayanan kita itu betul-betul bisa didukung dengan peserta-peserta yang sudah lulus, yang sudah belajar di BPMP. Yang pertama adalah censi. Censi itu menghargain, ya, menghargain. Ya. Kita menghargain tidak kelas ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita harus bisa menghargai apa yang kita terima. Ya kan? Disediakan guru, disediakan bahan, disediakan ajaran-ajaran yang harus kita belajar untuk melengkapi, membekali kita di dalam hal ya, motivasi dan tujuan kita. Kita menghargai tidak, ya kan? Ya, nggak usah ngajar, mah ngajar aja lah. Wah datang nggak datang nggak apa-apa, ya kan? Ya kan? Apalagi saya belajar untuk kepentingan pribadi, ya nggak ada urusan lah. Ya, belajar banyak sedikit itu urusan saya lah. Ya jangan, ya. Karena itu sikap. Ya.
Kita harus menghargai apa yang sudah disediakan. Ya. Jeripaya mereka, jeripaya Lause, waktu, dan lain-lain yang tidak tertulis, tidak perlu dikasih tahu kan. Ya, seperti tadi Sing Sing Lause katakan, ya banyak yang kendala-kendala, kesulitan kita hadapin, tapi tidak pernah kita membicarakan. Karena tujuan kita itu adalah, tugas kita itu adalah memberikan pengajaran, bimbingan, ya, membina para peserta menjadi seorang yang pintar, yang layak di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya. 如果你没有珍惜，你就不会自爱。Artinya apa? Kalau kita tidak menghargai, kita bisa nggak tahu diri. Ya. Di sini tidak tahu diri itu tidak menghargai diri kita juga, tidak mengenal diri kita. Who am I? Ya kan? Saya itu siapa? Ya. Kalau saya tahu saya sebagai Lause, dan memang saya harus ngerti Lause itu nggak boleh telat. Lause telat bagaimana muridnya kan? Ya. Saya tahu saya Lause, saya harus persiapkan bahan, materi, dan lain-lain untuk mengajar. Kenapa? Saya Lause. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik. Kenapa? Saya tahu diri, karena saya Lause. Kenapa? Saya atensi, saya menghargai murid-murid yang datang pada hari ini belajar. Saya menghargai mereka, ya, dari Sabang sampai Merauke mereka datang hadir. Mereka punya kesibukan, tapi mereka meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Saya harus tahu diri, ya kan? Jangan karena saya, mereka yang jauh-jauh, yang sudah persiapkan waktu, yang membawa hati yang datang untuk belajar, jadi tawar. Nah, jangan ya. maka如果你是珍惜，你懂得珍惜，你就会自爱；如果你不懂得珍惜，你就不自爱了。如果你不自爱，你就不了解你自己，也不能了解别人。Jadi kita bisa menghargai, kita harus kenal diri kita siapa saya, dan baru kita bisa ya melakukan hal-hal yang layak, yang pantas. Ya. Belajar itu sangat penting. Tapi kalau belajar kita anggap belajar ini cuma asal-asal aja, nah itu nggak bakal kita tahu diri. Ya, nggak bakal kita bisa tahu diri kita. Ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak menghargai. Ya. Karena kesempatan belajar di dalam satu semester itu cuma 20 kali. Ya 20 kali, tidak banyak. Nah, setiap kali cuma 1 jam lebih, maksimal juga 2 jam. Dalam kelas yang begitu banyak kelompok, begitu banyak peserta, ya, terbatasan sekali kita ada waktu untuk belajar. Tapi kita mau nggak perhatikan, kita mau tidak. Ya. Kedua, ya ini Chen tadi ada dijelasin sama Sing Sing Chuan Tao juga. Ya. Tulus, tidak merasa beban, ikhlas, bukan terpaksa. Ya. Jadi kita belajar itu kita bawa hati yang tulus datang belajar. Kalau kita bawa hati yang tulus datang belajar, kita harus dengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Jadi anak buah yang setia. Ya. Jadi bukan pura-pura gitu aja. Ya. Seringkali juga kita melihat, ya kan, kamera tidak dibuka, tapi sambil makan. Ya. Ada nggak? Ada, bukan enggak. Ya. Ya, cuma kalau itu kita tulus mau belajar, kita harus siapin waktu dengan hati menjadi seorang pendengar yang baik dan tidak merasa beban karena kita ingin belajar, kita menghargai BPMP ini, kita menghargai pelajaran ini, dan kita harus tahu kita siapa, kita mau jadi seorang pelayan yang baik. Kalau orang tidak tulus hati, tidak ikhlas, nggak bakal rajin, nggak bakal tekun. Iya, orang bisa tekun, bisa rajin itu karena dia tulus dan ikhlas, rela memberikan. Kita belum bicara soal duit, biaya, tidak. Ya. Dari sikap aja. Ya. Apakah dia tekun?
Ya. Apakah dia rajin? Ya kan? Kenapa aku bilang tekun sama rajin? Orang yang tekun ya harus rajin. Di sini rajin zen itu adalah rajin tapi teliti. Ya banyak orang rajin tapi tidak teliti, sibuk, ya luar biasa, tapi tidak teliti, asal jadi, gitu loh. Itu jangan. Kalau orang yang tulus, ikhlas, dia betul sungguh ambil kesempatan ini belajar dan betul-betul dia tekun dan dia teliti, dia rajin. Ya. Salah perbaiki, itu ya. Jadi cara belajar kita harus punya sikap begini. Kalau kita ingin jadi seorang ya pelayan gereja yang baik ya di bahasa Mandarin. Ya. Ketiga, disiplin. Ya. Belajar disiplin adalah sikap yang paling penting di dalam hal pelayanan. Ya. Bukan menghargain saja, ya. Bukan tahu diri aja, bukan. Tapi disiplin sangat penting. Karena disiplin ini dalam pelayanan ini bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang, bakal banyak orang yang harus kita ngelayanin. Jadi kita harus disiplin. Ya. Artinya disiplin di sini harus patuh, ya kan? Nggak mungkin dong gara-gara kamu satu orang telat terus kelas nggak jadi jalan, kelas di stop gitu. Jangan dong. Kasihan orang banyak kan. Jadi kita harus patuh, patuh sama waktu, patuh sama ketentuan. Tata tertib harus ada. Kalau nggak tertib orang banyak jadi kacau. Kalau sendirian mau kacau terserahlah sendirian. Tapi di dalam pelayanan tidak bisa. Apalagi kita ngelayanin orang itu seperti ngelayanin Tuhan. Kalau kita ngelayanin tidak patuh, apa yang ditentukan jadi kacau lah itu. Ya, jadi disiplin sangat penting, terutama disiplin waktu. Ya, karena waktu itu sangat penting. Ya, kita belajar cuma 20 kali, ya kan, sebentar aja sudah lewat. Ya, jadi perlu ya. Oke, ya. Saya nunjukin gambar ini, kita perlu tahu sikap belajar itu akan mempengaruhi hasil pelajaran kita itu 50%. Bahan pelajaran dan metode pelajaran itu cuma 25%. Bimbingan Lause di sini, Lause hanya seorang membimbing, mengarahkan, melatih. Itu cuma 20%. Tapi kalau kita tidak bersedia untuk dilatih, sikap kita cuma cuek, sikap kita kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak, seenak kita, guru pintar ke apapun juga percuma. Ya, percuma. Bahan apapun juga yang hebat-hebat, yang canggih juga percuma. Kalau kita tidak punya sikap yang baik, tidak punya sikap yang baik yang tadi saya jelasin, sesukanya kita. Ya. Maka kalau kita mau belajar menjadi seorang ya, pelayanan di gereja, mau belajar Mandarin dengan baik dan bisa cepat, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, sikap ini harus kita ada. Ya kan? Nah, sikap ini pengaruh di motivasi kita. Ya, kita datang ke sini untuk apa? Ya. Sayang, ya, sayang. Ya. Kepribadian kita sangat mempengaruhi belajar. Harusnya setiap pagi kita belajar misalkan 10 menit. Tapi sikap kita kan ya Senin Kemis ya nanti ya sebentar lagi lupa, ya kan? Ini sikap kita. Lausenya baik nggak? Lausnya hebat. Bahannya bagus nggak? Bagus. Bahan semua dikasih nggak? Kasih, tapi sikap kita cuek. Nah, ini nggak disiplin nih di dalam sub kita nih ya. Tolong ditertipin ya, tolong ditertipin. Ya, kita perlu sikap. Kalau sikap kita nggak baik, disediain satu guru yang jago kayak apa percuma, percuma. Jadi saya mengharapkan di dalam periode ini, ya, saya tidak melihat Anda pintar atau tidak, tidak ya. Saya tidak melihat itu. Jangan dianggap Lause saya kan
tidak pintar. Lalu saya kan tidak punya ya tidak punya HSK 1, 2, 3, 4. Ya. Saya tidak melihat itu, tapi saya melihat sikap. Kalau sikap kita benar dan kita bisa menghargai dan tahu diri dan kita mau belajar dengan baik, gurunya sama, banyak sama. Saya katakan Anda akan hebat. Anda akan hebat. Banyak murid di sini yang belajar dengan tekun yang baik, sikapnya baik, cepat hebat. Tapi sikapnya ya setahun, 2 tahun masih gitu-gitu aja. Kenapa? Laosnya sama, sama, ajarannya sama, sama. Tiap tahun juga itu, iya. Ya ada perbaiki sih. Ya, tambah diperbaiki, tambah pusing dia belajar. Nah, sikap. Ya, saya tidak bilang bahwa ini harus sempurna, tapi ya coba dari pribadi kita masing-masing lah. Kalau kita memang masuk ke BPMP itu untuk kepentingan di pelayanan, katakan itu untuk pribadi Anda. Saya katakan, kalau Anda bisa ikutin dan Anda bisa belajar di sini, Anda bakal menjadi seorang yang sukses di dalam kehidupan maupun di dalam berkarya. Ya, karena orang yang tidak disiplin dan tidak menghargai apa yang dia miliki, apa yang Tuhan sudah sediakan, sudah memberikan, ya itu akan sia-sia hidupnya. Karena tidak selalu ada kesempatan ini. Ya, kalau kita tidak belajar dengan baik-baik di semester ini, semester berikut diterima nggak? Belum tentu. Sikap kita. Kalau sikap Anda belajar dengan baik, tekun, Anda jangan takut. Kenapa sih bisa? Nggak bisa pasti kita tolong. Ya kita mau tolong orang yang punya sikap yang baik. Kita tidak mau bantu orang yang ditanya ngerti nggak? Udah ngerti tapi nggak bisa. Ditanyain ada kesulitan, nggak? Nggak ada Pak, udah bisa. Tapi tidak bisa. Nah ini sikap. Ya. Oke, menghemat waktu. Terakhir, saya ingin kasih tahu bahwa keberhasilan Anda ada di sikap perilaku Anda. Di dalam belajar. Ya. Kalau ada sikapnya betul, Anda hasilnya cepat. Ya, kalau sikapnya tidak benar, guru apapun juga, kelas apapun juga percuma dan sia-sialah waktu Anda, bukan waktu guru saja. Ya. Semua yang kita kerjakan jadi sia-sia. Ya sama juga Anda melayani apa juga, ya saya percaya ya kurang bisa berhasil kita, sayang ya. Kedua, BPMP itu hanya membantu, membina dan membimbing ya. Ya, kita tugasnya bukan menjamin, tidak, tapi kita untuk membantu, mendidik Anda, membimbing Anda, membina Anda sampai Anda hebat. Itu loh. Kita ada 5 kelas, ya kan. Semua kelas Anda boleh masuk ikutin sistem yang ada di BPMP. Ya, bayar nggak? Nggak usah. Ya kan. Ada kesulitan bisa tanya langsung nggak? Boleh, bebas. Ya kan. Kalau Anda tidak bisa menghargai ya sayang ya. Oke. Yang terakhir, hanya Tuhanlah yang dapat ya memberkati Anda. Kalau Anda sudah lakukan, saya percaya Tuhan pasti berkati Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa melakukan, tidak mau, ya syukur juga Tuhan berkatin kamu, tapi bukan di dalam hal belajar. Ya, Anda mau menjadi berhasil, ya saya percaya kalau Anda bisa ikutin, Anda pasti berhasil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sangdi Cuhu Taja, Tongsian Taja Jayo, Hao Xiesi. Saya kembalikan ke 主持人。谢谢林老师的教诲，辛苦了。下面有布告，有杨帆老师来为我们布告，有请杨老师。好，各位老师、牧师、同学们，下午好！很高兴今天我们可以再见面。